Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalia Angelina dari Prodi PAI 2H dengan NIM 24232101998 ingin menjelaskan hasil jawaban UTS saya tadi. Soal yang pertama yaitu, menurut saudara, bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Jelaskan dan alasannya. Al-Quran sebagai pedoman hidup memiliki kedudukan sebagai sumber hukum, moral, dan petunjuk bagi umat Islam. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan membaca dan memahami. Dengan membaca dan memahami isi Al-Quran, kita dapat mengetahui nilai-nilai Islam yang harus diterapkan. Yang kedua, mengamalkan dalam kehidupan, misalnya seperti menjalankan perintah, sholat, puasa, dan berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, menjadikan sebagai sumber hukum. Dalam berperilaku, seseorang harus berlandasan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Mendidik generasi selanjutnya, mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak agar mereka lebih dengan akhlak yang baik. Al-Quran adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar dan menghindari mereka dari kesesatan. Soal yang kedua yaitu, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran mulai dari proses perwahyuan dan perhimpunan Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Beberapa pelajaran penting dari sejarah Al-Quran meliputi kesabaran dan ketekunan dalam mengamalkan Islam. Proses perwahyuan yang berlangsung selama 23 tahun mengajarkan bahwa perubahan dan kebaikan membutuhkan proses. Pentingnya menjaga keaslian dan kemurnian agama. Upaya para sahabat dalam menghafal dan menulis wahyu menunjukkan pentingnya menjaga keaslian ajaran Islam. Persatuan dan kerjasama dalam menjaga Al-Quran. Perhimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan menunjukkan betapa pentingnya kerjasama umat Islam dalam menjaga Al-Quran agar tetap terpelihara. Sejarah Al-Quran mengajarkan kita bahwa Islam berkembang melalui proses yang penuh tantangan dan umat Islam harus berperan aktif dalam menjaga dan mengamalkan ajaran. Soal yang ketiga yaitu, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah SWT akan permudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawab dengan alasan. Pendapat tentang pernyataan Allah SWT akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya setuju dengan pernyataan tersebut, karena Al-Quran memberikan panduan dan menghadapi berbagai masalah kehidupan. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan ini adalah Al-Quran memberikan solusi dalam kehidupan. Banyak ayat yang mengajarkan cara menghadapi masalah dengan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Menjadikan hidup lebih bermakna. Dengan berpegang pada Al-Quran, manusia memiliki pedoman dan spiritual yang kuat sehingga tidak mudah tergoyah. Mendapatkan keberkahan. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang berpegang teguh pada akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam hidupnya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran adalah cahaya bagi kehidupan manusia, dan siapa yang mengikutinya akan mendapatkan petunjuk serta kemudahan dalam urusannya. Soal yang keempat yaitu, apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Metode penafsiran Al-Quran terdiri dari beberapa pendekatan, diantaranya yaitu 1. Tafsir bil matsur atau tafsir dengan riwayat. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat para sahabat. Contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, tafsir bil ra'yi atau tafsir dengan akal atau penalaran. Menafsirkan berdasarkan pemahaman ijtihad ulama asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, tafsir ilmiah. Menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern seperti penafsiran mengenai penciptaan alam semesta. Yang keempat yaitu tafsir sufastik. Tafsir yang lebih menekankan aspek spiritual dan ilmu pengetahuan yang berkembang.
Penafsiran Al-Quran penting agar umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dengan baik sesuai dengan perkembangan zamannya. Demikian penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.